Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Oke, kabar terbaru untuk timnas senior kita yang akan berlangsung FIFA Matchday. Ternyata Patrick Kluivert ini sudah memanggil pemain-pemain yang akan membela tim nasional Indonesia pada FMD atau FIFA Matchday pada tanggal 3 Maret dan juga 8 Maret ya, menghadapi Kuwait dan juga menghadapi Lebanon. Ya kalau nggak salah tanggal 4 apa tanggal 5 gitu ya lawan Kuwait, baru kita menghadapi Lebanon. Dan untuk Garuda Calling pada saat ini, pada bulan ini agak sedikit berbeda karena memang kita banyak pemain muda dan tentunya bentrok ya, jadwal kita ini bentrok FIFA Matchday kita dengan kualifikasi Piala Asia usia 23. Itu ada beberapa nama-nama yang tidak dipanggil karena cedera dan juga ada yang masuk ke tim sekuat timnas usia 23. Oke, untuk bagian penjaga gawang ada Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan juga Emil Audero. 3 penjaga gawang. Dan untuk Martin Paes ternyata tidak dipanggil karena memang kondisinya dalam keadaan cedera. Mudah-mudahan nanti Martin Paes bisa segera pulih sehingga pada ronde keempat dalam kondisi siap menghadapi nanti Arab Saudi dan juga Irak. Ya, mudah-mudahan. Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Martin Paes memang tidak dimainkan di klubnya FC Dallas di MLS ya, Major League Soccer. Untuk di bagian tengah ada kapten kita Jay Ijes, ada juga Jordi Amat dipanggil lagi, tentunya Rizky Ridho, Justin Hubner, Miss Hilger dipanggil juga, Calvin Verdong, ada Sandy Walsh, Kevin Dix, Sen Patinama, Yance Sayuri, dan juga James Dinjem. Nah, untuk Jay Ijes ini baru saja pindah ya dari Venezia menuju Sassuolo. Tentunya kita sangat senang, happy dia kembali bermain di Serie A. Dan juga Jordi Amat setelah pindah ke Persija Jakarta ternyata masih dipanggil juga oleh Patrick Kluivert. Tentunya dalam 2 pertandingan terakhir Jordi Amat clean sheet bersama Persija Jakarta di BRI Super League, dan Rizky Ridho sama dalam kondisi terbaik juga. Cuman di pertandingan terakhir ada kejadian unik bahwa Rizky Ridho harus ditarik keluar karena kondisinya mulus kalau nggak salah ya. Lalu ada Justin Hubner ya, setelah kontraknya selesai bersama Wolves, dia pindah ke Eredivisie dan bersama klub Fortuna Sittard, klubnya Ragnar Oratmangun sebelum di FC Dender, dan dia bermain sangat baik ya, 2 kali bermain di Eredivisie menjadi starter dan ada beberapa kartu kuning ya. Dari intinya dia tetap main di klub barunya dan itu sangat bagus sekali karena dia adalah tim senior. Lalu ada Miss Hilger. Miss Hilger ini yang sangat disayangkan, teka-teki kemana akan berlabuh Miss Hilger, apakah masih di FC20 atau bakalan pindah, karena di skuad FC20 pun Miss Hilger tidak ada, bahkan 2 pertandingan Eredivisie tidak dimainkan, di DSP pun tidak ada. Tapi mudah-mudahan nanti Miss Hilger segera jelas kondisinya, apakah dia hengkang atau tetap bertahan. Yang paling penting bagi kita adalah pemain-pemain diaspora, Miss Hilgers ya, bisa tetap bermain secara konsisten di klubnya masing-masing. Lalu ada Calvin Verdong. Nah, Calvin Verdong ini klubnya Nijmegen di Eredivisie juga, dan saat ini berada di peringkat pertama. Dia selalu bermain reguler, bahkan beberapa kali menjadi kapten. Ini juga sangat penting. Ada Sandy Walsh. Nah, Sandy Walsh ini dipanggil juga oleh Patrick Kluivert setelah sebelumnya mengalami cedera, pindah ke Yokohama F Marinos, lalu yang terakhir pindah ke Buriram United di Liga Thailand, bahkan kemarin mengalami debut bersama Buriram di ASEAN Cup. Ya, mudah-mudahan nanti bisa memberikan yang terbaik. Lalu ada Sen Patinama juga pindah ke Buriram di tahun ini dan belum mendapatkan debut secara resmi ya. Lalu ada Yance. Nah, 2 Yance dan juga Yakob dipanggil kembali. Yance di back kiri dan juga Yakob bersama Malut United. Yakob ini sangat penting ya karena Yakob kualitas sprintnya cukup baik sekali. Ada Kevin Dick yang kemarin tampaknya cedera ketika Borussia Mönchengladbach bermain di DFB Pokal
tampaknya cedera tapi namun tetap masih dipanggil. Ini kabar baik, berarti Kevin Dix dalam keadaan baik-baik saja atau kondisi cederanya tidak parah. Seperti itu. Untuk Dean James di Go Ahead Eagles di Eredivisie selalu bermain reguler dan ini sangat baik sekali untuk mendapati nanti bisa jadi gantinya Calvin Pedong atau bisa agak sedikit maju ke depan ya, bermain di sayap kiri bisa juga Dean James. Untuk di tengah Joey Pelopessi bermain untuk Lommel SK di Liga 2 Belgia juga sangat tenang di lapangan tenang. Ada Tom Haye. Nah, Tom Haye ini sampai saat ini belum mendapatkan klub. Mudah-mudahan nanti bisa segera mendapatkan klub sehingga dia bisa bermain reguler. Ada Nathan Choaon bermain untuk setelah sebelumnya di Swansea City akhirnya pindah ke Willem 2 di Liga 2-nya Belanda ya. Bermain cukup bagus juga Nathan Choaon. Ada Egy Maulana Fikri selanjutnya ya, bermain untuk Dewa, namun 2 pertandingan terakhir Dewa memang kalah. Jakob tadi sudah, Eliano Renders dipanggil juga, Patch Zwoll juga sangat ya, ada Ricky Kambuaya Dewa United, ada Mark Locke juga dipanggil kembali akhirnya ya, mungkin karena Ivar Jenner tidak dipanggil jadi Mark Locke juga dipanggil. Ada Marcelino Ferdinand, sangat disayangkan Marcelino Ferdinand, seharusnya dia berada di timnas usia 23 untuk membantu bagaimana babak kualifikasi nanti karena di sana ada Korea Selatan, tapi Patrick Kluivert memilih Marcelino Ferdinand untuk di tim senior. Lalu ada Ramananda Sananta yang bermain di Liga Malaysia bersama klub Brunei, cukup baik. Ragnar Oratmangun. Nah, Ragnar Oratmangun setelah lama sekali tidak bermain karena ada virus di badannya, akhirnya setelah kemarin bermain kurang lebih 16 menit di FC Dender Liga Belgia, akhirnya Patrick Kluivert memutuskan untuk memanggil Ragnar Oratmangun karena memang Ragnar kalau sudah bermain berarti kondisinya sudah dalam keadaan fit dan cocok untuk menggantikan nanti mungkin oleh Romeni karena oleh Romeni dalam keadaan cedera. Lalu di depan ada Stefano Lillipali terakhir itu. Jadi ada beberapa pemain. Rafael Strijk itu striker tidak dipanggil karena Rafael Strijk itu diambil oleh Gerard Van den Berg untuk babak kualifikasi Piala Asia usia 23. Lalu ada Ivar Jenner, kondisinya katanya cedera tapi mungkin juga ada potensi dia dipanggil di timnas usia 23. Lalu ada Martin Paes karena kondisinya cedera. Mudah-mudahan nanti Marcelino Ferdinand juga dibawanya oleh timnas usia 23 karena ini adalah bulan September nanti FIFA Matchday, tidak terlalu berpengaruh banget ya, hanya permainan pola taktik aja yang diharapkan dari tim kepelatihan. Tapi kalau kualifikasi Piala Asia sangat penting sekali karena di tahun atau di edisi sebelumnya kita itu berada di 4 besar. Kalau misalkan babak kualifikasi ini lalu juga bermain di kandang kita tidak lolos, wah itu akan menjadi bagaimana ya, mungkin malu. Oke, itu aja. Nanti teman-teman silahkan tulis di kolom komentar mengenai daftar pemain tim nasional Indonesia yang bentrok dengan babak kualifikasi Piala Asia usia 23 dengan FIFA Matchday. Kalau babak kualifikasi Piala Asia itu tanggal 3, tanggal 6, dan tanggal 9. Terakhir menghadapi Korea Selatan. Kalau FIFA Matchday tanggal 5 dan juga tanggal 8. Tanggal 5 menghadapi Kuwait dan tanggal 8 menghadapi Lebanon. Oke, demikian. Wassalam.